والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه أجمعين حائزين مراتب التكريم. أما بعد. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dari kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim karya al-Imam Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar pada abad ke-8 Hijriyah rahimahullah. Kitab ini bercerita, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bercerita tentang adab yang sepantasnya ada pada setiap diri siapa saja yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, baik sebagai pengajar ataupun yang sedang mempelajari ilmu agama. Dan pada akhir pertemuan kita telah sampai kepada al-adabul ashir, al-adabu al-ashir, adab yang ke-10. Fadal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima ta'allamna wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul khabir. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaqi la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Sebelumnya beliau bercerita tentang pada adab yang ke-10 itu, beliau bercerita tentang hendaknya seorang talibul ilm dan seorang muallimul ilm tetap menjaga kondisi semangatnya agar tidak menurun dan mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan sesuatu yang sesuai dengan profesinya sebagai pengajar atau yang mengajarkan ilmu agama. Dan sekarang beliau melanjutkan setelah beliau menceritakan bagaimana dahulu para salafun salih mereka tidak meninggalkan kegiatan ilmiahnya dengan sekedar sakit-sakit yang ringan, bahkan lebih dari itu. Sebagian salafun salih mereka menjadikan majelis ta'lim, kegiatan belajar, kegiatan mengajar, membaca dan yang sebagainya itu menjadi obat. Sebagaimana ucapan seorang penyair, nahnu idza maridna tadawaina bidzikrikum wa natruku dzikra ahyanan fanantakisu, yang artinya kami apabila kami sakit maka kami berobat dengan kami mengingat kalian, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan belajar. Qala wa natruku dzikra ahyanan fanantakisu, dan terkadang kami meninggalkan kegiatan belajar, kegiatan mengajar, kegiatan ilmiah, malah fanantakisu, malah itu membuat kami sakit. Begitulah bagaimana kecintaan mereka terhadap ilmu agama. Nah, setelah itu beliau katakan wadzalika li'anna darajatal ilmi darajatu warathatul anbiya. Kenapa para ulama kita bisa begitu hebatnya pengorbanan mereka di dalam menempuh ilmu agama, di dalam menimba ilmu agama? Karena apa? Karena wadzalik, hal itu dikarenakan li'anna darajatal ilmi darajatu warathatil anbiya, karena kedudukan ilmu itu adalah kedudukan warisannya para nabi. Jadi mereka sadar, mereka faham, yang mau mereka ambil, yang mau mereka raih ini adalah bukan hanya menghafal kemudian selesai, memahami kemudian selesai, belajar ujian kemudian selesai, bukan itu. Tapi ini masalahnya masalah warathatu al-anbiya, ini masalahnya warisannya nabi, warisannya para nabi. Paham ya kita kalau dikatakan warisan? Warisan itu kalau kita sesama makhluk
sesama kita, sesama manusia, itu terkadang objeknya itu tidak memiliki nominal harga yang begitu wah. Kadang dia cuman mungkin gelas. Tapi ketika dikatakan ini warisan, jadi nilainya menjadi Masya Allah. Sudah? Jadi begitu. Warisan antara kita sesama manusia itu terkadang nilainya tidak begitu besar. Tapi dia menjadi bernilai karena punya nilai historis tersendiri. Punya nilai sejarah. Ini dari kakeknya kakek saya. Padahal cuma gelas. Kalau dijual, tukang loak pun nggak mau terima. Sudah tidak ada nilai apa. Oh, tapi ini ilmu. Dia sudah ilmu, kemudian dia disifati sebagai warisannya para nabi. Jadi dia ilmu yang dianya sendiri sudah bernilai. Bagaimana tidak bernilai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, menempuh sebuah jalan yang dia bertujuan dengan jalannya dia ini adalah ilmu yang menjadi tujuannya, maka dengan usahanya ini, dengan proses perjalanannya ini, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Ini jalan menuju surga. Jadi ilmu ini keadaannya sebagai warisan para nabi, dianya mahal, bernilai, dan dia juga warisan, punya nilai historis tersendiri. Bayangkan antum membaca hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Itu keluar dari mulut orang terbaik di muka bumi. Kan Masya Allah. Sudah? Jadi ilmu itu selain dia punya nilai wirathah, warisan, punya nilai sejarah, dan dia juga secara dianya, secara zatnya dia bernilai. Tidak seperti warisan sesama manusia yang terkadang dianya tidak bernilai, tapi karena ada nilai sejarah jadi bernilai. Kalau ilmu ini dia punya nilai sejarah dan dia punya nilai. Kenapa? Dialah yang membuat seseorang itu mudah ke surga. Wadih? Jadi mereka faham, ini perjalanan menuntut ilmu ini jihad. Pahalanya besar. Pada setiap detiknya dapat pahala. Pada setiap jerih payah yang kita keluarkan untuk menempuhnya dapat pahala. Sudah? Dan mujahid yang namanya orang berjihad itu tidaklah besar pahala mereka. Kenapa? Karena kesusahan. Kalau di dalam belajar ilmu agama, setiap kali dapat kesusahan kita berhenti. Berarti apa miripnya kita dengan mujahid? Sudah? Kata beliau, qala wala tunalul ma'ali illa bisyiqqil anfus. Dan mereka sadar bahwasanya la tunalul ma'ali, tidak mungkin diraih al-ma'ali, hal-hal mulia, hal-hal yang bernilai, hal-hal yang berharga, illa bisyiqqil anfus, kecuali dengan jiwa yang berat. Pasti sesuatu yang hebat itu dalam perjalanannya pasti kita mendapatkan hal-hal hebat, maksudnya hal-hal berat biasa. Sudah? Kenapa? Karena yang dituju juga hebat. Kata beliau, wa fi sahihi Muslim, dan di dalam sahih Muslim. Tahu ya sih? Kitab sahih Muslim yang dibaca oleh Ustaz Haris. Wa fi sahihi Muslim, dan di dalam kitab sahih Muslim, an Yahya ibni Abi Katsir, qala la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Masya Allah. La yustata'ul ilmu birahatil jismi. Itu redaksi Arabnya. Terjemahannya kira-kira seperti ini. Dan di dalam Sahih Muslim itu ada sebuah riwayat yang berhujung kepada Yahya ibni Abi Katsir. Yahya ibni Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilm. Ilmu itu tidak mungkin bisa diraih birahatil jismi, dengan tubuh yang bersantai-santai. Yahya ibni Abi Katsir. Yahya ibni Abi Katsir itu wa ma adraka man huwa? Dia adalah salah satu sigharut tabi'in. Salah satu ulama di kalangan tabi'in. Yahya ibn Abi Katsir. Jadi riwayatnya dari Al-Imam Muslim berhujung kepada Yahya ibn Abi Katsir. Jangan mentang-mentang ada di Sahih Muslim antum bilang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata la yustata'ul ilm birahatil jismi. La, salah. Yang ini bukan hadis. Bukan hadis marfu' maksudnya. Bukan hadis yang dinisbatkan ke Nabi. Ini ucapannya Yahya ibni Abi Katsir. Istilahnya apa dalam ilmu hadis? Kalau ujungnya berada pada tabi'in, ahsanta al-maqtu'. Istilahnya maqtu'. Kalau ke sahabi,
Sudah, ini istilahnya hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Kalau secara teks artinya hadis yang terputus. Sudah, di dalam pendefinisian ilmu mustalah ini maksudnya hadis yang berujung kepada tabi'in. Yahya ibni Abi Katsir. Jadi ini ucapannya siapa? Yahya ibni Abi Katsir. Sudah? Jadi beliau ini, pemilik buku ini yang wafatnya 733, kita sekarang 1400 sekian. Beliau menukilkan dari Yahya ibni Abi Katsir yang merupakan salah satu ulama tabi'in. Ini sudah sunnatullah. Memang jalannya seperti ini. La yustata'ul ilm birahatil jismi. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan tubuh yang bersantai-santai. Ini sudah memang jalannya seperti ini. Jadi kita nih sekarang jalan kita mau apa? Mau ilmu kan? Cara paling sederhana untuk mendapatkan sebuah hasil yang sama dengan seseorang sudah adalah dengan meniru cara yang sama. Ini masuk akal kan? Cara paling sederhana. Cara paling sedikit resikonya untuk mencapai sebuah hasil yang sama dengan orang lain. Dah, nih para ulama punya ilmu nih. Kita juga pengen ilmu yang seperti mereka punya. Ini berarti kan kita menginginkan sesuatu yang sama dengan sekelompok orang. Cara paling sederhananya gimana? Ya tiru jalan mereka. Ini jalannya. La yustata'ul ilm birahatil jismi. Ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan ilmu itu tidak mungkin diraih dengan tubuh yang bersantai-santai. Ini sudah jalannya kayak gitu. Ini jalan paling sederhana dan paling tidak berisiko. Mungkin jalan lain orang akan berani menunjukkan antum. Enggak, ini enggak mesti secapek itu untuk mendapatkan ilmu. Ada caranya, begini dan begini. Sudah? Kita enggak mengatakan itu enggak bakal sampai kepada ilmu, tidak. Tapi ini penuh resiko. Bisa jadi ujungnya beda. Jadi cara paling sederhana untuk mendapatkan hasil yang sama, tiru caranya. Mau hasil yang sama, samakan caranya. Begitu. Mereka bersusah payah, ya kita juga harus susah payah. Begitu. Sudah? Ini wasiat dari para ulama kita terdahulu. Wa man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa dari kita yang ingin mengambil panutan, ingin mengambil contoh, maka ambil contoh dari yang sudah mati. Ini yang sudah mati-mati. Sudah, kalau kita yang masih hidup ini, fa innal hayya la yu'man alaihi fitnah. Orang hidup kayak kita ini tidak aman dari fitnah. Bisa jadi sebelum mati entah kayak mana jadi. Sudah, jadi ambil dari mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Faham betul, lika-liku di dalam jalan mempelajari ilmu agama. Kata beliau, wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khuffatil jannatu bil makarih. Khuffat, diliputi, al jannatu, surga, bil makarih, dengan hal-hal yang dibenci, semisal dengan yang disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir. Khuffatil jannatu bil makarih, artinya surga itu dikelilingi, dipagari oleh hal-hal yang kita benci. Kenapa? Isinya kesusahan. Maksudnya apa? Jalan menuju surga. Sebelum kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya segala kenikmatan yang kekal abadi, itu jalan ke sananya susah. Salah satu jalan ke sana apa? Al-ilmu, maka ilmu itu susah. Sudah jalannya seperti itu. Jadi bagaimanapun kita memanage pelajaran ini supaya dia menjadi mudah, pasti ada titik sulitnya. Kenapa? Itu sudah menjadi sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang Anda benci. Contohnya apa? Yaitu ucapannya Syu'bah, man talabal haditha aflas. Barang siapa yang mau coba-coba menjadi talib ilmi hadis, maka dia akan bangkrut. Sudah? Makin serius, makin bangkrut. Baik, man alaha fi talabil hadis awrathahul faqr. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu hadis, itu akan menjadikan dia orang fakir, kata Syu'bah. Dia berpengalaman. Jadi kalau setengah-tengah maju ragu-ragu mundur. Begitu istilahnya. Ragu-ragu mundur. Ini sudah jalannya seperti ini, subhanallah. Sudah?
khuffatil jannatu bil makari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya ada di Arba'in. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muadz bin Jabal berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya kira-kira, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'idu 'anil nar wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muadz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kabarkan kepada saya, kasih tipsnya kepada saya dengan sebuah amal yang yudkhilunil jannah, yang amalan itu bisa memasukkan saya ke surga, wa yubaiduni 'anin nar, dan dia menjauhkan aku dari neraka. Intinya apa? Beliau bertanya jalan ke surga macam mana? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala laqad sa'alta 'an 'azim. Apa kata Rasulullah? Ya Muadz, kamu ini telah bertanya tentang sesuatu yang begitu besar. Kenapa? Karena Muadz bertanya tentang jalan ke surga. Jalannya itu besar, jalannya itu susah, berat, penuh dengan rintangan. Kenapa? Karena yang dituju adalah sesuatu yang besar, surga. Maka jalan menuju sana, menuju surga itu juga adalah jalan yang besar, dalam artian jalan yang penuh dengan rintangan. Jadi salah satu jalan menuju surga apa tadi? Al-ilmu. Jalan menuntut ilmu itu besar, azim, susah, berat, penuh dengan rintangan. Nah, disinilah para talibul ilm dan muallimul ilm, orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, baik dia sebagai pengajar atau dia sebagai yang belajar ilmu agama dan pengajar terutama, sudah ini harus menguatkan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diimbangi. Belajar itu bukan ngafal aja. Belajar itu ada masalah adab. Belajar itu ada masalah ikhlas. Kan gitu. Belajar itu ada ibadah yang harus kita tambah. Supaya apa? Supaya Allah menguatkan kita di jalan ini. Ini jalan gak main-main. Jalan menuju surga. Jalannya laqad sa'alta 'an 'azim. Rasul bilang kepada Muadz, Muadz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang begitu besar. Salah satu hal besar yang bisa menyampaikan kita ke surga apa? Ilmu agama. Maka ilmu agama itu besar, susah, berat, penuh dengan rintangan. Nah, kita di sini perlu apa? Perlu memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum menempuh jalan belajar kita cuma mencukupkan dengan yang wajib-wajib, maka ketika masuk dalam situasi belajar, maka kita harus tambah, harus punya target. Tambah puasa yang sunat atau sholat yang sunat. Saya teringat dengan sebuah faedah yang dulu sering diulangi oleh Syekh kami, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Sudah, beliau salah satu, ya memang itu yang kita, bukan salah satu ya, gak banyak ulama yang berhasil kita duduk. Beliau salah satu nasihat yang paling sering beliau ulang, mungkin teman-teman yang pernah diaman pasti dengar, adalah sholat malam. Baik, sholat malam, terutama bagi talibul ilm dan ad-du'at, para penuntut ilmu dan para juru dakwah. Kenapa beliau menyebutkan di antara dalil yang banyak sekali yang menunjukkan keutamaan sholat malam ini? Di antaranya beliau menyebutkan faedah dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Muzammil, beberapa ayat di awal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Artinya kan seperti ini. Wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Nabi maksudnya. Qumil laila illa qalila. Tegakkanlah malam, hidupkanlah malam dengan ibadah, dengan salat. Illa qalila, kecuali sedikit aja kamu tidur. Nisfahu, atau setengahnya lah. Hidupkan malam itu setengahnya. Malam itu ada 8 jam, hidupkan 4 jamnya. Nisfahu awin qus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari itu. Kalau nggak bisa setengah malam dihidupkan, masya Allah ya, sudah. Atau 2/3 lah. Auzid alaihi, atau tambah sedikit. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan perlahan. Apa setelahnya Allah katakan?
warattilil Qur'ana tartila. Apa setelahnya? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu, akan mewahyukan kepadamu ucapan yang berat. Itulah dia wahyu dan beban kerasulan. Jadi tugasnya dai itu sama dengan tugasnya para rasul, bukan tingkatan dai sama dengan rasul, enggak. Tugasnya secara umum sama, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya gimana itu? Apa hubungannya dengan pembahasan kita pentingnya sholat malam? Lihat di 4 ayat pertama. Allah memerintahkan nabinya untuk menghidupkan malam. Sudah dengan ibadah. Jadi seakan-akan itu pengkaderan untuk ayat yang kelima nanti. Jadi sholat, perbanyak sholat. Nggak bisa setengah, 2/3, nggak apa-apa. Atau kurang atau sedikit dari itu. Yang penting harus ada sholatnya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan dakwah. Karena apa? Karena inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Karena kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat, tugas yang hebat, yaitu tugas menyampaikan agama. Begitu. Jadi dikadir dulu sama Allah Subhanahu wa taala di 4 ayat pertama, kemudian kelima turunlah tugasnya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Baik, itu kepada nabi. Ya kan? Apalagi kita. Sudah, apalagi kita pastilah butuh yang namanya kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian selaku orang beriman merasakan kesulitan, in takunu ta'lamun. Kalian merasakan kepedihan, kalian merasakan kesusahan di dalam menjalankan agama Islam ini, apalagi di dalam menyebarkan agama Islam ini, kan banyak cobaan, banyak rintangan. Kalau kalian merasakan kesusahan ini, kata Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang kafir itu di dalam menyebarkan agama mereka juga merasakan susah. Jadi kalau kita merasa tersakiti dalam menyebarkan dakwah, sadari orang kafir juga sering tersakiti dalam mereka berdakwah. Kalau kita ada yang terluka, sadari mereka juga luka. Sudah, kalau kita ada yang kehilangan ketika berdakwah, mereka juga mengalami kehilangan. Cuman beda kita sama mereka apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Tapi kalian itu punya harapan yang mereka tidak berhak untuk mengharapkannya. Yaitu apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ya sudah, pokoknya apa target mereka ya sampai situ aja. Kalau kita enggak, walaupun kita mati, misal, sudah kalau cerita jadi mati. Misal, kita punya harapan, kisah kita tidak berhenti di mati. Beda sama mereka yang kafir. Jadi sulit dalam belajar ini. Orang kafir sana juga sulit. Kita begadang untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengkadir diri menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga begadang untuk menyusun rencana mereka merusak kaum muslimin. Sudah? Bedanya apa? Kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak berhak mengharapkannya pun mereka tak berhak. Sudah, karena mereka kafir. Baik. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ilmu ini karena kita tahu kita bakal jumpa Allah. Kita akan dapat pahala dengan menyebarkan dan mempelajarinya. Baik, apa Allah bilang? Kalau kalian punya harapan bertemu Allah, Allah bilang santai-santai aja. Enggak, kata Allah, falyamal. Maka hendaknya beramal, usaha. Jangan cuma mimpi-mimpi aja. Nggak bisa mimpi-mimpi aja. Harus ada usaha. Baik. Kemudian kata beliau, wa kama qila, dan sebagaimana yang dikatakan, wala budda duna syahdi min ibilin nahal. Ini adalah potongan bait syair. Awalnya ini ajuz namanya. Ajuz itu potongan kedua. Dia ada istilahnya sadr. Sadr itu potongan pertama. Jadi bait syair Arab itu biasanya satu baitnya itu terdiri dari sadr, pangkal, dan ajuz, ujung. Nah ini ujungnya. Pangkalnya apa? Pangkalnya ada di situ. Mungkin kalau cetakan kitab kalian ada catatan kakinya, ada catatan kaki. Nah di situ pangkalnya turidina luqyanal ma'ali rakhisatan wala budda duna syahdi min ibilin nahal. Artinya turidina luqyal ma'ali rakhisatan. Kamu menginginkan luqyanal ma'ali,
meraih hal-hal yang mulia, hal-hal yang berharga, rakhisatan, dengan begitu gampangnya. Rakhis, dengan begitu murahnya. Kamu berangan-angan mencapai sesuatu yang mulia dengan begitu gampangnya, begitu murahnya. Apa kata ujung baitnya? Wala budda duna syahdi min ibilin nahal. Padahal untuk merasakan manisnya madu itu pasti antum harus tersengat 1-2 jarumnya itu lebah. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan hasil yang manis, hasil yang berharga, hasil yang enak, jalannya susah. Sebagaimana hadis tadi, khuffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi hal-hal yang kita benci. Nah, bait ini juga seperti itu. Gak mungkin ini kamu akan meraih sesuatu yang mulia dengan begitu gampangnya tanpa pengorbanan. Gak bisa lah. Beliau contohkan apa? Contohnya orang mau mengambil madu dari sarangnya itu pasti kena 1-2 jarum durinya lebah. Ibilin nahal, duri lebah. Apa namanya? Duri ya? Nah, jarum nggak mungkin, jarum lebah. Apa? Sengatan lebah. Masya Allah. Masya Allah. Pasti. Jadi tidak bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal ketika kita para ulama mengkader kita untuk siap mengemban beban jalan menuntut ilmu. Mau ngambil madu aja pasti kena sengat, apalagi mengambil sesuatu yang menjadi jalan ke surga. Kalau kata beliau wa kama qila, dan sebagaimana yang diucapkan, masih ada yang belum ada kitab. Sudah, wa kama qila, dan sebagaimana yang dikatakan, wala tahsabil majda tamran anta akiluhu la tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Ini bait syair juga. La tahsabil majda tamran anta akiluhu la tablughul majda hatta tal'aqas sabira. La tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan kamu kira al majd, kemuliaan, tamran anta akiluhu, bagaikan butiran kurma yang begitu mudahnya kamu makan, masuk mulut telan. Enggak kayak gitu kata si penyair ini. La tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Kamu tidak akan sampai pada tingkat kemuliaan sampai kamu tal'aq. Tal'aq itu kamu tidak akan merasakan tingkat kemuliaan sampai kamu jilat itu as-sabir. As-sabir ini bukan kesabaran. As-sabir ini adalah ramuan pahit yang dijadikan obat. Orang sakit kalau mau sembuh apa? Minum obat. Sama kayak kita. Penyakit bodoh yang ada di kita ini, caranya gimana? Minum obat. Minum obatnya apa? Belajar. Dan belajar itu pahit. Sebagaimana obat untuk badan kita itu pahit. La tablughul majda, tafadhal. La tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Kamu tidak akan sampai pada tingkat kemuliaan sampai kamu menjilat itu obat yang pahit. Sudah? Masya Allah, beliau enggak bilang minum obat, syurub. Enggak. Tapi beliau istilahkan dengan Masya Allah ya. Yang menggambarkan sulit, dia tuh pahit, kayak mana mau diminum? Dia harus masuk. Begitu. Jadi ini sunnatullah di dalam menuntut ilmu. Bait tadi terlewatkan oleh saya. Bait yang la budda duna syahdi min ibilin nahal, ini ternyata bait ini ada yang punya catatan kaki di bawah ya. Nah, ini bait ini adalah milik seorang syair yang sering kita dengar namanya Al-Mutanabbi. Pernah dengar? Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi ini sudah salah satu baitnya di Qatrun Nada adalah Idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha falal hamdu maksuban walal malu baqiyah. Yang di situ beliau dianggap salah. Penyair kok salah? Karena beliau lahir pada tahun-tahun yang syairnya sudah tidak bisa dijadikan syair, sudah terkontaminasi. Begitu. Jadi kalau yang kita sudah pernah belajar nahwu akan sering mendengarkan nama beliau ini. Jadi pemilik bait ini dialah pemilik bait syair yang ada di kitab Qatrun Nada, salah satunya idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha falal hamdu maksuban walal madu baqiyah. Artinya kira-kira yang mau tahu artinya, apabila pemberian itu tidaklah kamu berikan dalam keadaan dia bersih dari gangguan, falal hamdu maksuban walal madu baqiyah, maka kamu tidak akan mendapatkan rasa terima kasih dari yang diberi,
dan juga hartamu akan sudah berpindah tangan. Maksudnya apa? Kita dalam memberikan kedermawanan itu harus bersih, sudah, dari gangguan. Jangan disertai dengan gangguan. Udah dikasih diganggu, disakiti, jangan. Sudah. Kenapa? Karena kalau kita sakiti orang yang kita beri, dia tidak akan menilai kita dengan pandangan terima kasih. Tidak akan mendapatkan ucapan syukur kita dari dia. Kalau kita ganggu orang kita kasih, mana ada orang mau diganggu. Sudah. Dan juga bersamaan dengan itu harta kita pun tak ada lagi. Sudah, kamu kasih nih handphone nih. Sudah, tapi tiap hari kamu ganggu aja. Hilang respeknya dia kepada kamu. Sudah. Penghargaan dia kepada kita akan hilang dan harta kita juga hilang. Baik. Sudah, di situ beliau disalahkan karena memasukkan la allati ta'mal amal laisa kepada sesuatu yang ma'rifah. Baik. Kata beliau qala Syafi'i rahimahullahu taala haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fil istikthari min ilmihi والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. Beliau membawakan kutipan dari ucapan Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i adalah imam madhab beliau, karena beliau dalam namanya di sini adalah Asy-Syafi'i. Beliau bermadhabkan Syafi'i. Beliau membawakan ucapan syekhnya, syekh madhabnya, berkata Imam Syafi'i, haqqun, sepantasnya, ala talabatil ilmi, atas segenap penuntut ilmu. Talabah jam'u talib. Bulughu ghayati juhdihim, untuk mencapai puncak kemampuan mereka. Maksudnya apa? Sepantasnya bagi orang yang mendedikasikan hidupnya untuk belajar ilmu agama, untuk mencurahkan, mengorbankan usaha terbesarnya. Begitu. Bulughu ghayati juhdihim, untuk mencapai puncak dari usahanya. Harus maksimal gitu loh. Maksimal dalam pengorbanan waktu, pengorbanan pikiran, maksimal pengorbanan harta sebisa mungkin. Fil istiktsari min ilmihi, untuk memperbanyak ilmunya. Istiksar min ilmihi. Was-sabru ala kulli 'aridin duna talabihi, dan bersabar atas segala rintangan, 'arid, segala rintangan yang dia jumpai di dalam proses mencari ilmu. Pasti susah. Kalau ada orang mau belajar tapi tak mau susah, itu sama kayak orang mandi tak mau basah. Gimana tuh? Gak bisa. Basah dulu lah, baru wangi ya, Wak. Nah, baik. Ini mandilah, tapi Anda gak mau basah. Anda mau langsung wangi, gak bisa lah. Masuk angin antum ini. Harus gitu. Jadi beliau mengajarkan kita berpikir seorang muslim itu real, nyata. Mau mulia, ya susah dulu. Begitu. Qala wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wa istinbata, dan mengikhlaskan niat. Ya, ini jangan lupa. Kesungguhan kita tidak bernilai apa-apa kalau kita tidak ikhlas. Begitu banyak orang yang lebih ahfad, lebih kuat hafalannya dari kita, tapi tidak menempuh jalan ilmu. Dan begitu banyak orang yang lebih hafal dari kita dan menempuh jalan ilmu, tapi ujung-ujungnya menyimpang juga. Zamakhsyari itu punya tafsir Al-Kasyaf. Beliau punya tafsir. Beliau imam di dalam ilmu nahu. Tapi kehebatan dia dalam nahu tidak menjamin beliau itu min ru'usil Mu'tazilah. Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Jadi kehebatan kita, kekuatan hafalan kita, kejituan pemahaman kita itu bukan segala-galanya dalam dunia belajar. Harus berimbang, harus kuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan banyak doa supaya Allah bimbing ilmu kita ini untuk menolong agamanya. Benar-benar berjalan di atas jalan yang lurus. Sudah? Jadi hafalan kita, pemahaman kita itu bukan segala-galanya dalam belajar. Baik. Di dalam fi idraki ilmihi nassan wastinbata, dalam proses dia meraih ilmunya baik secara nas. Meraih ilmu secara nas itu seperti hafalan. Meraih ilmu secara nas. Wastinbat, dan
ilmu yang sifatnya itu istimbat, pemahaman, menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada. Warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni alaih, dan dia harus punya rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya membantunya di jalan belajar. Sebelum belajar kita butuh pertolongan Allah supaya dimudahkan untuk mau belajar dan bisa menempuh jalan belajar. Ketika sedang belajar ini kita bukan berarti nggak butuh Allah lagi, kita butuh Allah supaya istiqamah di dalam menempuh jalan belajar. Ketika sudah merasa istiqamah bukan berarti nggak perlu. Ini kita harus minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya ujung dari perjalanan kita ini adalah berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang yang menyimpang di dalam agama Allah. Karena orang berilmu dalam arti kata punya hafalan, punya sedikit pemahaman, tapi dia tidak mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berbahaya atas kaum muslimin daripada orang yang bodoh. Kenapa? Dia punya dalil yang bisa dia selewengkan, bisa dia belokkan ke kanan, bisa belokkan ke kiri. Begitu. Makanya ada sebagian orang yang disifatkan oleh para ulama, u'tu zaka'an wa lam yu'tau zaka'an. Mereka itu diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kebersihan hati, zakat. Baik. Kemudian kata beliau waqalat Rabi'. Rabi' di sini adalah Rabi' ibnu Sulaiman al-Muadzin. Beliau ini terkenal sebagai tukang adzan. Beliau salah satu dari mereka-mereka yang bermulazamah kepada Imam Syafi'i. Rabi' bin Sulaiman. Jadi kalau tadi ucapannya Syafi'i, ini kita selesaikan sedikit ya. Jadi kata beliau, Rabi' bin Sulaiman salah satu orang yang bermulazamah kepada Imam Syafi'i. Kata beliau, setelah ucapan Syafi'i tadi, lam ara syafi'iyya akilan binaharin wala na'iman bilailin lishtighalihi bitasnif. Aku sebagai orang yang sering berada bersama Syafi'i, la haula wala quwata illa billah, aku tidak pernah melihat Syafi'i akilan binahar, makan di siang hari. Nggak pernah lihat saya. Saya mulazamah nih sama Syafi'i, tapi saya nggak pernah lihat dia makan di siang hari. Wala na'iman bilail, aku nggak pernah lihat dia tidur di malam hari. Ini maknanya orang ini mulazamah. Sampai malam-malam dia tahu Syafi'i ngapain. Ini mulazamah nih. Jadi kalau tadi bagaimana bimbingan Syafi'i secara lisan. Sekarang orang yang bermulazamah kepada Syafi'i sudah menjadi saksi mata bagaimana kehidupan Syafi'i. Beliau menasihati kita untuk memanfaatkan waktu tadi kan. Sudah untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, beliau menjadi saksi mata, saksi hidup di kala itu. Bagaimana kesungguhan Syafi'i. Aku nggak pernah lihat Syafi'i makan di siang hari, wala na'iman bilail, dan tidur di malam hari, nggak pernah lihat. Lishtighalihi bitasnif, karena begitu sibuknya dia dengan karya-karya tulisnya. Kegiatan ilmiah. Jadi Imam Syafi'i itu nggak ngomong aja. Sudah, ini langsung. Orang yang bermulazamah. Paham ya mulazamah ya? Mulazamah itu bukan belajarnya jam 9 sampai jam 10 dah. Habis itu nggak jumpa lagi. Mulazamah. Mulazamah. Sampai dia tahu malam pun saya nggak pernah lihat nih Syafi'i makan. Jangan salah paham kalian berarti Imam Syafi'i karena sibuknya dengan ilmu dia tak pernah makan dan tak pernah tidur. Gak ada dibilang di sini tak pernah makan. Beliau, masya Allah, ungkapan beliau itu harus difahami. Saya tak pernah lihat beliau makan di siang hari, tidur di malam hari. Gak lihat. Mungkin dia tidur pas saya tak lihat. Tapi setidaknya ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kebanyakan waktunya itu habis dengan ilmu. Beda dengan kita. Kita sudah tidak terlihat si fulan di siang hari kecuali dalam keadaan makan. Dan malam hari kecuali dalam keadaan tidur. Begitu. Setidaknya kita punya adab kepada para ulama. Sudah, kita punya adab dan kita berusaha, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya setidaknya adalah kemiripan kita dengan mereka karena jalan yang kita tuju mirip sama yang mereka tuju. Jadi kalau mereka pakai jalan, kita pakai jalan lain, saya bilang tadi apa? Ini terlalu beresiko, bisa-bisa jalan ujungnya beda. Sudah, dan dibilang, kalian kalau mau ke Sigli lewatnya jalan itu. Ah, itu kalian aja. Sudah, orang-orang tua. Kita enggak, kita anak muda. Mulai sana, kami mulai jalan yang satu lagi. Sampai insya Allah. Siapa yang menjadi panutan kalian? Enggak ada. Ini secara hitung-hitungan ini mestinya sampai.
Sudah, kan tujuannya sama. Sudah. Baik, dan ternyata ujungnya entah kemana. Gak sampai lah dia ke Sigli. Begitu. Paham ya? Jadi pahami. Untuk meraih hasil yang sama, cara paling sederhana, tiru jalannya. Dah, jangan buat eksperimen, jangan buat aksi. Dah, jangan buat sensasi. Baik. Begitu. Kalau ma'adzalik. Nah, ini penting nih paragraf yang terakhir, kita lanjutkan ya. Afwan ya. Kalau ma'adzalika fala yuhammilu nafsahu fawqa taqatiha kaila tas'ama wa tamalla. Bersamaan dengan itu, ini pakar beliau nih, master di dalam cara belajar. Jadi beliau nggak nyuruh aja. Perhatikan. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan tadi sedikit cerita dari para salaf kita bagaimana kesungguhan mereka dalam menempuh jalan ilmu dan bagaimana kita semestinya. Sudah kata beliau, wa ma'adzalik, namun begitu, fala yuhammilu nafsahu fawqa taqatiha, jangan sampai seseorang itu membebankan kepada dirinya sesuatu yang di luar kapasitasnya. Jangan. Dan ini kembalinya ke siapa? Kembali ke diri masing-masing, kepada kejujuran masing-masing. Kenapa beda-beda setiap orang? Ini menunjukkan beliau paham. Jadi nggak semua orang itu bisa hidup kita satu hari 24 jam. Nggak semua orang bisa sibuk dengan ilmu 12 jam. Ada yang 14 jam. Sudah? Ada yang lebih kurang dari itu 10 jam. Atau ada yang kurang dari itu 7 jam. Kurang lagi ada 3 jam satu hari cuma bisa untuk ilmu. Untuk baca, untuk murojaah, untuk hafal Quran ada. Tapi intinya harus ada. Sudah, jangan nanti keterusan. Ada yang 1 jam, ada juga yang nggak bisa. Nah, itu nggak bisa, nggak masuk di sini. Sudah, itu tidak masuk. Paham ya? Jadi masing-masing kita paham berapa kadar yang dia mampu. Ada yang 7 jam mampunya menyibukkan diri dengan ilmu. Sudah, ada yang 3 jam. Habis ini langsunglah beberapa santri, Ustaz, Anda mengundurkan diri dari pelajaran ini ya. Itu nggak perlu. Sudah, itu insya Allah sudah normal manusia. Sudah, kalau antum keluar dari situ ya itu manusianya seperti itu, mampu. Berarti antum nggak tahu lah. Sudah, baik begitu. Kata beliau apa? Jangan dia membebani kepada dirinya sesuatu yang di luar kapasitasnya. Kailatas ama wa tamalla, supaya dia tidak bosan dan tidak jenuh. Ya seimbang lah. Namanya juga manusia kan gitu. Ini beliau cerita secara manusiawi. Manusia itu ada bosannya. Farubbama nafarat nafratan la yumkinu tadarukuha. Ini gurunya maha guru bicara. Kata beliau, bisa jadi kalau kita membebankan diri kita sesuatu yang di luar kapasitasnya, dia mampunya 5 jam, kita bebankan dia 7 jam, kita bebankan dia 13 jam. Bisa jadi kata beliau, rubbama nafarat nafratan, bisa jadi jiwa kita ini malah menjadi enggan, menjauh, menghindar, alergi dengan ilmu dan majelis ilmu, antipati dengan kegiatan ilmiah, yang mana dia menjauh dengan jarak yang tidak mungkin untuk ditarik kembali. Paham ya? Jangan sampai begitu. Jangan sampai salah kita menakar kemampuan kita, sehingga pada akhirnya jiwa kita ini jadi benci dengan yang namanya belajar. Sudah? Dan dia menghindar, yang mana jarak menghindarnya dia dari ilmu ini jarak yang begitu jauh yang tidak mungkin kita tarik kembali untuk kembali mencintai ilmu. Jadi trauma istilahnya. Jangan, sudah. Nah, itulah salah satu kegunaan belajar tadarruj, berjenjang belajar itu. Sudah, kalau kita alhamdulillah di sini ada semi kelas ya kan, tahun pertama, tahun kedua. Ini salah satunya itu supaya jiwa kita ini nggak kaget dapat ilmu langsung khilaf. Sudah, baru dapat nahu, baru hafal kitabun, sudah dapatnya khilaf. Ya enggak? Nah, ini kan ini untuk menghindari hal yang seperti ini. Bukan di fikih ya ternyata ada khilaf, di nahwu pun juga udah tak usah belajar lah. Untuk supaya enggak seperti itu. Makanya kita berjenjang belajar itu supaya jiwa ini tidak trauma dengan yang namanya belajar. Qala wala bal yakunu amruhu wasatan bal yakunu amruhu fi dzalika qasda. Akan tetapi sepantasnya perkara seseorang di dalam menempuh ilmu agama ini adalah qasd. Qasd itu tengah-tengah.
Sudah stabil. Jangan meledak gitu, akhirnya nanti pusing sendiri. Sudah semua ditanyain. Dan dibilang tunggu dulu, ini nanti akan dapat. Gak bisa Ustaz, ini harus tahu. Akhirnya bingung sendiri. Sudah begitu. Cost. Di jalan itu tengah-tengah, stabil. Sudah. Satu hari bisanya untuk saat ini 1 jam. Nggak apa-apa, jalani aja. 1 jam, 1 jam. Sudah. Kata beliau, wa kullu insanin absaru binafsihi. Dan masing-masing kita pasti lebih paham terhadap dirinya sendiri. Saya nggak tahu kalau antum misalnya sibuknya berapa jam untuk ilmu dalam sehari, nggak tahu. Sudah? Baik. Dan ini semakna dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, salah satu ulama kita yang pernah mensyarah kitab ini, mengajarkan kitab ini. Beliau menceritakan, menukilkan dari kitab Saidul Khatir karya Al-Imam Ibnul Jauzi, jiwa kita ini sama, bisa kita samakan dengan tubuh. Gimana itu samanya? Sebagaimana tubuh manusia antara satu dengan yang lainnya itu punya kemampuan yang berbeda untuk menahan beban, ya kan? Ada yang mampu angkat beban 30 kilo. Ada yang badannya mirip-mirip tapi cuma mampu 12 kilo. Ada. Sudah. Nah begitu juga jiwa manusia. Ada orang itu yang mampu belajarnya ekstrim. Dalam 24 jam dia mampu sibukkan 20 jam untuk belajar. Ada yang di bawah itu 15 jamnya saja. Ada yang di bawah itu 10 jamnya saja. Nah itu terjadi. Tafaut. Perbedaan kekuatan antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Nah kita harus paham. Nah setelah ini semua, Syekh Al-Utsaimin selaku salah seorang ulama yang mengajarkan kitab ini, beliau memberikan kuncinya. Ini kan kita tahu nih, antara kita ada perbedaan kekuatan untuk menahan beban ilmu. Seberapa besar waktu yang kita berikan untuk ilmu. Kata beliau, dan ini kuncinya 2. Kuncinya 2. Apa kata beliau? Yang pertama, sebesar apa karunia Allah kepada si hamba itu. Ini masalahnya bukan nggak tegap dalam belajar ini. Sudah, bukan masalah makanan, nggak masalah makanan ini. Ya wajar lah Ustaz, dia kan makannya keju, sudah, Masya Allah. Baik, kalau kita makannya pagi-pagi telur dadar, sudah. Nggak ini masalahnya. Masalah perbedaan tadi bukan itu. Kata beliau yang pertama masalah perbedaan ini gara-gara apa? Faktornya apa? Faktor yang pertama adalah sebesar apa karunia Allah berikan kepada si orang tadi. Ini masalahnya karunia. Jadi jangan wajarlah dia anaknya fulan. Ya, gak ada itu di dalam proses belajar agama. Ini masalahnya wajarlah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah? Ya kita minta juga yang seperti itu, begitu. Intinya apa? Maksud beliau dari sini adalah doa. Jadi agak lambat-lambat sedikit gak apa-apa, biasa. Dikisahkan Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari itu beliau pernah bercerita, beliau punya kitab namanya Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Kalau anda nggak salah, Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Baik, anjuran untuk menuntut ilmu. Beliau menceritakan keadaan dirinya, ini juga dari Syekh Al-Utsaimin. Beliau menceritakan dirinya, yakni Abu Hilal Al-Askari. Beliau tuh dulu lambat dalam menghafal. Apa? Agak lelet. Sudah istilah kita sekarang lelet. Lambat ngafal. La yastati'u syai'an. Dikisahkan di situ beliau tuh gak mampu apa-apa. Ibaratnya kalau belajar abata, hafal ba lupa a, hafal ta lupa ba, gitu. Sudah, itu ibaratnya. Beliau tidak mampu apa-apa. Sudah. Namun dengan terus mencoba dan pada akhirnya kata beliau menceritakan pengalaman pribadi. Kata beliau apa? Beliau berhasil menghafal bait Ru'bah ibn al-Ajjaj, kalau anda nggak salah. Ru'bah ibn al-Ajjaj yang jumlahnya 300 bait dalam sekali sahur. Tahu sekali sahur ya? Bukan satu malam. Kalau satu malam panjang, dari habis maghrib sampai isya. Ya kan sujaun bisa? Gak bisa 300 bait. Sudah? Dia bilang bukan satu malam. Fi saharin wahid, dalam sekali sahur. Tahu sekali sahur ya? Paling panjangnya sepertiga malam terakhir lah. Mungkin sepertiga malam terakhir, sekarang jam 2 sekian. Ya jam 2 lah mungkin ya. Ada mulai jam 2 sampai subuh beliau berhasil menghafal 300 bait. Dari 1 sampai 300. Intinya apa? Yaitu usaha. Sudah?
Baik. Jadi apa yang tadi? Doa ya yang tadi ya. Doa. Kita harus jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan. Ini kan ciptaan Allah, gampang lah untuk membelahkan laut aja untuk Musa bisa, apalagi membuat yang kecil ini jadi pintar, kan gampang. Sudah, intinya Allah mau apa Allah tidak mau. Yang kedua berarti apa? Harus ada usaha. Usaha harus ada. Sudah, usaha kita mau merubah. Kita ini lambat. Untuk menjadi yang cepat harus usaha. Usahalah. Lihat nggak orang kalau angkat beban di gym sana? Ya nggak? Hari pertama masuk angkatnya yang 20. Udah 3 bulan itu bisa angkatnya yang 50. Kenapa? Doa aja deh. Berdoa aja, pakai usaha. Ya? Sambil berdoa juga usaha. Dan intinya semua itu kebiasaan. Masalah yang tadi itu, masalah yang satu ada yang kesibukannya sehari untuk ilmu ada yang 12 jam, ada yang 20 jam, ada yang 10 jam. Ini selain pemberian Allah yang kita sebutkan tadi, kunci yang pertama. Kunci yang kedua apa? Dia ada usaha. Ada usaha. Mungkin awal-awal menuntut ilmu, awal-awalnya sudah awal-awal menuntut ilmu cuma 3 jam, tapi konsisten terus. Jangan ditinggalin. Kalau tinggalin nanti malah jadinya 1 jam mampu ya. Kan itu. Apa kata penyair? An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir ladha'i wa in tuftimhu yanfatim. Jiwa kita ini bisa diibaratkan seperti anak bayi yang menyusu. Anak bayi yang menyusu. Kalau kamu biarkan dia lalai nyusu aja terus. Nyusu ASI, nyusu gitu aja. Sudah? Itu syabba ala hubbir ladha'. Itu bisa-bisa dia tua masih nyusu. Wa in tuftimhu yanfatim. Tapi kalau kamu sapih dia, kamu lepas, sudah? Lepaskan dari susu ibunya, pasti pada satu titik dia akan terbiasa, tersapih juga. Awalnya nangis-nangis, ya iyalah nangis-nangis. Berarti kita awalnya juga nangis-nangis. Kalau yang pertama sibuknya dalam ilmu satu jam, mau berpindah kepada 5 jam, ya ada nangis-nangisnya, biasa. Sudah, ada susah-susahnya, ada lapar-laparnya sedikit, biasalah. Sudah, begitu. Jadi intinya apa tadi? Selain itu pemberian Allah, dan kita harus berdoa untuk mendapatkan itu. Yang kedua apa? Yang kedua usaha. Ada nangis-nangisnya, biasa. Enggak, santri baru nyantri biasa ada nangis-nangisnya. Biasa. Bukan Masya Allah, Ustaz nangis sedih ini. Jadi mana? Antum pulang. Kami juga nangis. Kami juga nangis. Sudah? Ya biasa. Sudah, dijalani aja. Lama-lama disuruh pulang pun nggak mau. Sudah? Jadi sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk pemateri terutama. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdina li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima ta'allamna wa zidna 'ilman wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.